Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, insentif tax holiday masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menarik investasi di sektor industri pionir termasuk industri kimia dan petrokimia. Sejak 2011 hingga akhir 2024, ratusan investor telah menikmati fasilitas ini dengan realisasi investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Namun keberhasilan tax holiday tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk. Pertanyaannya, sejauh mana insentif ini benar-benar menciptakan kapasitas produksi baru, mendorong investasi lanjutan dan memperkuat rantai pasok industri nasional. Di sisi lain, tax holiday juga merupakan belanja perpajakan, yang artinya potensi penerimaan negara tidak masuk ke kas negara. Karena itu, desain dan evaluasi insentif menjadi kunci agar dampak ekonominya benar-benar optimal. We believe in enhancing the quality of life through. Lalu masih relevankah tax holiday bagi industri kimia ke depan dan bagaimana arah kebijakan ini seharusnya ditata agar tetap kompetitif dan berkelanjutan? Untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Wakil Ketua Inaplas Edi Rifai dalam Industri 360. Pak Edi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah bergabung di Nusantara Economic Updates. Pak Edi, kalau kita lihat kan industri petrokimia, industri kimia ini kan menjadi salah satu pendorong untuk manufaktur nasional. Sejauh ini bagaimana Anda melihat kondisi industri dan juga daya saingnya? Baik, industri kimia adalah merupakan tulang punggung daripada industri nasional. Biasanya growth daripada global GDP juga merupakan indikator daripada industri kimia. Relatif pertumbuhan industri kimia di Indonesia itu 5-6%. Jadi memang sebetulnya peluang terhadap pertumbuhan industri kimia masih sangat mungkin dan cukup besar. Tentu khususnya dapat substitusi pada import yang saat ini masih mendominasi market kita. Artinya growth-nya ini masih cukup stabil begitu ya, Pak Edi? Cukup stabil kalau kita bilang, kalau kita sampaikan, kalau industri plastik misalnya, saat ini kebutuhan nasional baru 24 kg per kapita. Sementara kalau kita bandingkan dengan industri, dengan negara lain, itu adalah negara maju, itu lebih kurang 161 sampai 200 kg per kapita. Jadi gap-nya masih jauh. Sementara penduduk kita kan cukup besar potensinya. Jadi hal ini tentu kita optimis untuk industri kimia dan petrokimia dapat tumbuh secara berkesinambungan masa mendatang. Baik, industri kimia dan industri petrokimia ini kan menjadi salah satu industri pionir yang juga mendapatkan insentif tax holiday dari pemerintah. Sejauh ini dari sudut pelaku industri menilai apakah kebijakan ini sudah cukup efektif? Tax holiday adalah merupakan perangsang atau pemanis daripada investasi. Yang saat ini di anggota kami dari asosiasi adalah setidaknya 7 atau 8 perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday ini, baik yang saat ini setelah dibangun, berproses, maupun yang sedang dibangun, saat ini sudah cukup berjalan dengan baik. Dan betul, industri kimia ini adalah merupakan industri salah satu industri dari 18 industri sebagai penerima tax holiday, yaitu adalah merupakan industri pionir, di mana industri kimia adalah industri yang padat modal, terus kemudian memberikan dampak hilirisasi yang cukup panjang dan juga berisiko. Dan tentu industri kimia adalah industri yang padat modal. Baik. Karena itu pentingnya ada insentif dari pemerintah sehingga dapat mendorong investasi yang dapat berkesinambungan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi yang ditargetkan oleh Astacita Bapak Prabowo Presiden Indonesia. Oke, baik. Tapi secara jangka waktu, apakah bisa dikatakan insentif tax holiday ini hanya bersifat jangka pendek atau masih diperlukan lagi insentif lainnya agar bisa mendorong multiplier effect? Ya, tax holiday merupakan adalah insentif yang cukup strategik untuk Indonesia dan merupakan pertimbangan salah satu daripada pertimbangan utama di dalam investasi di Indonesia, khususnya industri-industri yang padat modal. Namun demikian,
tentu sebetulnya kebutuhan dari industri tidak hanya dari tax holiday tentunya adalah juga mengenai perizinan, terus kemudian kepastian pasar yang tetap harus dilindungi dari praktek-praktek yang unfair trade. Baik-baik. Selain tadi terkait dengan regulasi, tantangan apa saja yang saat ini sedang dialami oleh industri kimia dan juga industri petrokimia? Ya, selain dari regulasi tadi yang kita sampaikan bahwa tax holiday ini tentu kita harapkan dapat terus berlanjut mengingat adanya PMK 69 2024 ini hanya diberikan sampai dengan akhir 2025. Nah, tentu kita menunggu bagaimana nanti ke depan kebijakan pemerintah untuk di tahun-tahun mendatang terkait dengan tax holiday ini. Ini kita juga cukup tunggu. Nah, sementara di sisi lain tantangan kita lain halnya itu adalah terkait dengan juga adalah perizinan. Perizinan yang cukup panjang dan cukup sometimes kadang-kadang juga ya perlu waktu ya, sehingga kadang-kadang kita memerlukan momentum daripada investasi ini harus tepat waktu. Jadi ini hal tersebut yang mungkin yang perlu kita sama-sama amati sehingga nanti dalam perizinan juga akan lebih mudah dan lebih cepat. Di samping tadi yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan juga keamanan. Jadi dalam prosesnya tentu kita harapkan kepastian keamanan juga di dalam proses pasar pembangunan. Dan akhirnya tentu juga tantangannya adalah bagaimana kita mengisi market ini menjadi pertumbuhan milik daripada industri Indonesia, bukan didominasi oleh produk import yang seringkali terjadi praktek unfair trade. Oke, baik. Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi aturan tax holiday untuk di tahun ini. Apa catatan Inaplas agar memang revisi aturan tax holiday ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan industri? Ya, kita harapkan tentu kebijakan yang akan dikeluarkan di 2026 ini, baik perpanjangan atau ada juga modifikasi, yang tentu akhirnya dapat mendorong investasi di industri kimia maupun industri lain dan hilirisasinya dapat terjamin dengan baik. Tentu adalah suatu strategi yang sangat penting buat Indonesia sehingga kita dapat terus berkompetisi dibandingkan negara lain tentunya. Oke, baik. Dialog semakin menarik, kita akan bahas terkait dengan prospek industri tentunya usai jeda. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Wakil Ketua Inaplas Edi Rifai dalam Industri 360 kita lanjutkan kembali. Pak Edi, ini kan kalau kita lihat saat ini industri hilirnya itu terus tumbuh, tapi industri hulunya ini yang belum sepenuhnya mengikuti. Ada catatan terkait dengan defisit bahan baku di industri petrokimia. Seberapa serius ini? Iya, jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa pertumbuhan industri kimia dan industri hilirnya memang ada lumayan cukup ada gap. Karena memang pertumbuhan kebutuhannya itu adalah tumbuh 5-6%. Sementara pertumbuhan hulunya tidak secepat seperti di hilir karena memang tadi tantangannya adalah memang ada padat modal dan investasinya juga diperhitungkan mengingat adalah return of investment-nya cukup panjang. Nah, karena itu saat ini kebutuhan nasional untuk industri plastik itu lebih kurang 2,4 juta ton. Maaf, 6,5 juta ton. Sementara supply lokal lebih kurang 2,4 juta ton. Jadi ada lebih kurang hampir 50% yang saat ini perlu kita isi untuk dalam rangka substitusi. Nah, akhir tahun lalu tentu ada satu industri kimia juga yang anggota Inaplas yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden dan itu memberikan juga artinya adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Dan juga dari sisi lain juga kita juga terus mengembangkan juga penambahan kapasitas, baik itu adalah juga debottlenecking dengan kapasitas yang ada kita luaskan. Namun demikian tentu kita harapkan ada program jangka panjang dari industri khususnya Inaplas untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional. Ada beberapa produk sebetulnya yang sudah memenuhi kebutuhan nasional, sepertinya halnya LLDPE, Linear Low Density Polyethylene. Itu kapasitasnya lebih kurang 850.000 ton dan kebutuhannya juga sudah hampir sama. Jadi sebetulnya di sisi LLDPE dia sudah ada memenuhi. Termasuk juga PVC. PVC juga saat ini sudah self sufficient, bahkan ada beberapa sebagian itu kita ada ekspor. Dan ambil sektor lain seperti halnya polipropilen dan sebagainya, tentu hal ini masih ada ruang untuk kita melakukan investasi sehingga nanti dapat memenuhi kebutuhan nasional. Nah, namun sayangnya yang terjadi saat ini adalah tantangannya banyaknya produk-produk
import Ya. yang di mana global saat ini kondisinya adalah saat ini adalah over capacity. Iya. Nah, jadi rata-rata masuk ke Indonesia dengan praktek-praktek yang unfair trade. Nah, itu yang salah satunya menghambat pertumbuhan daripada industri kimia nasional. Nah, secara global sebetulnya industri kimia kita adalah kebutuhannya baik dari untuk kimia, terus kemudian juga bahan baku untuk obat dan lain sebagainya, itu lebih kurang 10 juta ton per tahun. Data import itu lebih kurang 10 miliar US dollar. Nah, ini adalah angka yang memang harus kita harapkan dapat dibantu oleh pemerintah untuk sama-sama sehingga nanti iklim investasi di industri kimia ini terus dapat berkembang dan berkelanjutan, dan tentu pasarnya juga diperuntukkan untuk pertumbuhan industri baik yang sudah ada maupun investasi di masa mendatang. Baik, dalam menekan import juga melihat bahwa Inaplas ini kan mendorong roadmap ya. Jadi ada integrasi antara kilang dan juga petrokimia. Seberapa besar ini nanti akan pengaruhnya untuk bisa menekan impor tadi, Pak Edi? Kunci sukses dan efisiensi daripada industri kimia itu adalah integrasi. Jadi semakin dia terintegrasi, mulai dari kilang refinery, kemudian olefins, kemudian juga di industri hilir. Nah, ini pentingnya integrasi. Nah, karena ini akan memberikan efisiensi yang cukup signifikan dan juga memberikan nilai tambah. Kalau kita lihat nilai tambah antara mulai dari bahan baku, mulai dari kilang sampai ke barang jadi itu lebih kurang 900%. Jadi cukup signifikan. Jadi kalau dia semakin terlalu dekat dengan hilir, maka added value-nya juga makin rendah. Jadi makin besar added value, makin panjang dia added value makin terintegrasi, dia semakin tinggi. Nah, itu konsep yang tentu harapan ini ke depan kita akan terus kembangkan. Saya rasa industri dan itu kita mampu karena marketnya kita ada. Oke, jadi pengembangan industri dalam roadmap 2045 itu juga mencakup pemulihan terkait dengan kapasitas produksi dan juga pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Sejauh ini kalau Anda lihat Indonesia itu sudah berada di tahap yang mana, Pak? Saat ini dari sisi rencana pertumbuhan sudah on track. Udah on track gitu ya? On track ya. Memang perlu dibantu, didorong dengan tadi yang saya sampaikan tadi adalah kontinuitas daripada tax holiday. Yang kedua adalah mempersingkat perizinan. Yang ketiga adalah kejaminan supply daripada bahan baku. Yang ketiga tentu adalah jaminan daripada pasar sehingga dapat terlindungi dari unfair trade. Jadi PR terbesar yang harus dibenahi agar memang jangan ada lagi-lagi unfair trade ini seperti apa dari catatan Inaplas? Kalau dari catatan Inaplas adalah pentingnya memastikan bagaimana pengendalian barang import yang bijak, sehingga nanti keduanya baik hulu maupun hilir juga tumbuh bersama-sama. Jadi ini adalah memang effort yang cukup besar, tidak hanya dari sisi fiskal, tapi adalah non fiskal dan kemudian adalah kita akan mengembangkan juga termasuk technical barrier. Itu yang merupakan usulan kita kepada pemerintah dan kepada pemangku kebijakan dan itu kepada kawan-kawan di industri hilir untuk sama-sama kita dapat tumbuh bersama-sama. Baik, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira apa nih insentif kolaborasi kebijakan yang harus perlu didorong lagi antara pelaku industri dalam hal ini Inaplas, kemudian juga pemerintah. Ada kerjasama apa lagi yang bisa didorong agar memang pengembangan industri kimia dan petrokimia ini bisa semakin bernilai tambah tinggi dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri manufaktur kita dan juga ekonomi nasional? Tentu hari ini kita harapkan adalah peningkatan daya saing. Jadi tidak hanya insentif, tapi adalah bagaimana meningkat daya saing, terutama adalah bagaimana kita dapat memberikan daya saing, khususnya nanti adalah di bidang logistik. Yang kedua adalah kepastian daripada suplai bahan baku termasuk gas. Yang selama ini kita ketahui adalah industri kimia atau petrokimia itu juga menerima sebagai harga gas tertentu, yaitu HGBT. Dan saat ini, namun saat ini yang kita rasakan belum optimal, karena baru kita nikmati hanya kita terima itu hanya 60-65% dari kuota yang telah diberikan. Karena itu kita harapkan dalam hal ini ada terobosan-terobosan. Pertama adalah tentu tadi mengenai regulasi dan kemudian kebijakan insentif. Yang kedua adalah kepastian suplai daripada gas. Yang ketiga adalah kembali saya sampaikan tadi adalah jaminan pengendali import dari praktek-praktek unfair trade.
Oke, jadi jaminan pengendalian impor itu mungkin menjadi salah satu fokus utama dulu ya yang perlu dikomunikasikan antara pemerintah dan juga pelaku industri begitu ya mengenai hal ini ya Pak Edi. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Rifai selaku Ketua Inaplas sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update pada siang ini. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Edi. Terima kasih.